Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik dengan Pak I. Kali ini berkesempatan kembali untuk membuat video. Kembali akan membahas gunung di Jawa Tengah khususnya, yakni Gunung Merapi. Jadi teman-teman sekalian juga mungkin untuk kalangan para pendaki sudah tidak asing dengan yang namanya Gunung Merapi ini. Namun seperti biasa akan membahas dari sisi lainnya atau dari sisi mistisnya dari gunung tersebut. Jadi ada satu lokasi di Gunung Merapi yang memang udah ini ya, mistisnya atau mitosnya sudah banyak beredar dari mulut ke mulut. Sudah banyak diketahui oleh banyak orang mengenai mitos di Gunung Merapi ini. Khususnya di Pasar Bubrah atau Pasar Setan di Gunung Merapi ini. Dan kali ini seperti biasa bersama Pak I akan membahas dari kacamata Pak I atau mata batin Pak I seperti apa atau bagaimana di Pasar Bubrah ini sendiri. Kita langsung aja ke Pak I bertanya-tanya mengenai lokasi tersebut. Langsung ke pembahasan. Oke Pak I, apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Oke, kali ini kesempatan untuk membahas salah satu gunung kembali. Namun sekarang adalah Gunung Merapi. Pak I juga mungkin udah tahu, baru saja Gunung Merapi ini udah meletus. Cuman kita tidak akan membahas meletusnya, yakni membahas Pasar Bubrah Pak I. Yang memang sudah terkenal di kalangan pendaki mengenai lokasi tersebut maupun warga sekitar yang sangat mempercayai akan mitos yang beredar di sana. Jadi Pasar Bubrah ini mitosnya atau dipercayai oleh masyarakat sekitar di sana, yakni pasar tempat transaksinya makhluk gaib seperti itu. Cuman dari pandangan Pak I tersendiri, mungkin dari namanya atau dari segi apanya, mungkin boleh menambahkan pendapatnya atau komentarnya. Silakan. Pasar Bubrah ya? Iya, Pasar Bubrah. Yang saya lihat atau menurut saya pribadi, Pasar Bubrah ini pasar tempat jual beli makhluk halus ya, atau makhluk gaib gitu ya. Oke. Di lokasi Pasar Bubrah ini, menurut pandangan saya, banyak sekali warganya atau penghuninya atau masyarakatnya ya, yang maksud saya itu warga, masyarakat, penghuni, yaitu makhluk halus atau makhluk gaib gitu ya. Oke. Sama seperti kita, kalau kita mau beli atau beli apa aja ke pasar, layaknya seperti kita gitu ya, belanja atau beli apa, sayuran atau beli semacam bahan-bahan lah buat yang kebutuhan gitu, selayaknya seperti gitu. Jadi kurang lebihnya pun sama seperti yang dipercayai masyarakat sekitar di sana. Iya, makanya. Ini Pasar Bubrah ini di bawah puncak mungkin ya. Iya, Di bawah puncak. Lokasinya itu datar. Kayak ya datar ya. Lokasinya datar. Itu di sekeliling si gunung kan, sekeliling gunung itu banyak warga atau banyak penghuni ya, rumah juga ada banyak. Cuman yang saya lihat dari sini ini semacam kayak apa ini, ya, semacam kayak keraton mungkin ya, atau kerajaan mungkin ya dulunya. Kerajaan, istana, makhluk halus atau gaib di lokasi itu. Di lokasi itu
pas di bawah puncaknya itu. Mungkin mungkin ada sangkut Kalau paut. ya benar, kalau saya lihat gitu ya, yang dinamakan pasar Bubrah itu, yang saya lihat itu, kalau pandangan saya pribadi itu semacam kayak alun-alun gitu. Oh, Yang Pasarnya ya? iya, pasar itu semacam kayak alun-alun ya. Tempat berkumpulnya makhluk halus atau makhluk gaib di sana. Jadi bukan hanya manusia biasa atau kota, halayaknya kota gitu ya. Jadi makhluk gaib pun, khususnya yang tadi disampaikan oleh Bayi pun ada seperti alun-alunnya ya. Iya, itu yang dinamakan pasar Bubrah itu. Kalau menurut saya, pandangan saya itu semacam ya kayak alun-alun gitu. Pusat perkumpulan. Pusat perkumpulan di sana. Oke. Jadi kurang lebihnya sama ya, seperti yang dipercayai masyarakat sekitar di sana ataupun para pendaki di sana. Jadi memang benar di lokasi tersebut itu memang lokasi tempat berkumpulnya makhluk gaib yang bertransaksi jual beli ataupun ya memang ngumpul banyak di sana ya. Iya. Kayak gitu. Tadi disinggung juga mungkin seperti banyak rumah, keraton atau kerajaan dari oleh Pai. Dan saya juga sempat baca-baca di internet silsilah atau sejarah dari gunung itu sendiri. Mungkin ada sangkut pautnya sama yang Pai tadi ucapkan, nggak? Mungkin memang benar. Jadi Gunung Merapi ini sebuah kerajaan, namanya itu Keraton Merapi, Pai. Keraton Merapi yang saya baca. Jadi kerajaan makhluk gaib yang dahulunya itu bekerja sama dengan kerajaan Mataram untuk mengalahkan kerajaan Panjang dulunya. Sejarahnya ya yang saya baca. Terus tadi Pak juga menyampaikan seperti rumah atau keraton, jadi ada kesamaan antara Pai dengan yang saya baca, ada kesamaan gitu dari segi bangunan yang tadi dilihat ya. Iya. Oke, kayak gitu. Ini yang di atas puncak ya. Yang di puncaknya ya. Ini di puncak ini seperti ada apa ini? Semacam kayak apa ya? Bangunan atau ini keraton ya. Pas puncak koncrot ya. Dekat kawah mungkin ya? Iya, ada kayak semacamnya keraton mungkin ya, kerajaan gitu. Ada juga penghuninya juga ada. Penghuninya ada. Atau ini yang menguasai lokasi di sana. Penguasanya. Iya. Keseluruhan atau di pasar Bubrahnya aja? Keseluruhan. Mungkin rajanya. Mungkin rajanya. Oke, jadi ada sedikit kesamaan ya penonton. Sama seperti video yang sebelumnya, mungkin boleh dilihat dulu oleh penonton yang saya membahas Gunung Lawu. Di sana kan sebuah kerajaan, ada raja seperti itu ya. Dan begitupun di Gunung Merapi ini, yang dilihat oleh Pak Ayi, di puncaknya pun ada seperti sosok seorang raja. Cuman bedanya rajanya beda sama seperti yang udah bahas video yang udah ya. Kalau ini kan rajanya raja jin ya, atau raja gaib ya, jin. Kalau yang ini bahkan badannya juga lebih besar, tinggi. Ini dadanya ini sampai gimana? Lebar kayak gini, lebar. Ini juga di sini sampai ke sini semuanya sampai dadanya berbulu gitu.
bulu, banyak banyak bulu, lebat, jadinya lebat. Oke, seperti itu ya teman-teman. Mungkin Pak juga coba menelusuri lagi atau seperti apa. Kita tunggu aja dulu. Namun ada sedikit perbedaan seperti yang tadi dibilang oleh Pak Ayi antara raja yang di Gunung Lawu dengan raja yang di Gunung Merapi ini gitu. Kalau di Gunung Merapi seperti yang dipercaya oleh banyak orang, yang ini sebuah kerajaan goib yang bernama Keraton Merapi yang dipercaya ini, yakni kerajaan jin atau kerajaan makhluk gaib. Kayak gitu teman-teman. Mungkin kita kembali lagi ke bawah ya, ke bawah puncak itu. Yang pasar. Ya, yang pasar Bubrah itu atau alun-alun. Ya. Cuman yang saya ketahui di sana itu alun-alun ya. Oke. Bukan pasar, alun-alun ya. Yang saya ketahui gitu ya. Soalnya banyak ya. Ada tempat-tempat kalau apa ya? Bukan bermusyawarah, kalau ada yang mau diumumkan lah di sana gitu. Ya. Oleh tapi bukan sama rajanya ya, bukan sama patinya, bukan. Mungkin Utusannya atau apa ini ya? Kalau dibilang sih bisa dibilang apa ya? Ajudan mungkin. Oke. Nggak tahu ya bahasanya apa itu. Yang paling ramai di sana ya hari-hari itu hari-hari Sabtu ya. Mungkin Sering berkumpul masyarakatnya atau ya masyarakat makhluk halus di sana atau ya jin atau gaib apa sering berkumpul di sana hari Sabtu. Ada nggak tahu mau mengumumkan apa, saya nggak tahu. Kayak semacam kayak gitu. Oke. Saya juga kurang tahu ya mengenai yang sering ramai. Mungkin para pendaki yang pernah ke sana mungkin bisa merasakan apabila hari Sabtu muncak ke sana dan mendirikan tenda di pasar Bubrah ini. Mungkin teman-teman sendiri kalau pernah merasakan boleh komentar. Mungkin pandangan saya mungkin kalau hari-hari biasa sih biasa aja ya. Kalau hari Sabtu kalau pandangan saya beda lah, beda menurut pandangan saya gitu. Kalau hari Sabtu memang tempatnya lagi kumpul gitu. Mungkin mengadakan sebuah acara mungkin kayak gitu. Iya kayak gitu. Jadi sama halnya seperti manusia ya penonton, makhluk gaib pun sama seperti itu gitu, suka berkumpul ngadain acara kayak gitu. Cukup unik juga gitu. Kita jadi tahu gitu kan. Kekuatan di sana itu ada 4 ya, ada 4 pilar. Oke. Kekuatannya di sana. Kekuatan semacam apa ya? Jadi ada 4 orang gitu atau gimana? Iya, ada 4 orang.
yang satu perempuan, yang tiga laki-laki. Rajanya pun termasuk. Kalau itu cuman utusan dari raja gitu ya. Oke. Jadi raja itu udah mengutus sama yang 4 ini untuk menjaga lokasi yang ada di sana gitu. Oh. Jadi dijaga sama 4 ini, 4 gerai ini, kekuatannya gitu ya. Ini ada 4 orang ya. Yang pertama perempuan, terus yang sisanya yang 3 itu ada laki-laki yang seperti yang dibicarakan oleh Pai, yang diutus oleh rajanya untuk menjaga mungkin kestabilan dari lokasi itu, dari ancaman mungkin seperti itu. Kita juga gak tahu gitu kan, kita manusia gitu kan, mungkin sosok makhluk gaib kayak gitu pun banyak kerajaan-kerajaannya mungkin. Jadi untuk menjaga keamanannya mungkin kan kita juga gak tahu gitu. Mungkin bisa aja seperti itu. Jadi tidak hanya manusia aja yang sering konflik mungkin ya, di antara jin atau gitu pun sama mungkin ya. Ini ada semacam kayak apa ya? Ada perselisihan ya antara raja keraton ini sama, kalau menjangan itu apa ya? Menjangan? Iya. Saya kurang tahu. Cuman dulunya yang menurut sejarah itu keraton ini bekerja sama dengan kerajaan Mataram untuk mengalahkan kerajaan Pajang dulunya. Menurut sejarah ya. Gak tahu menjangan, gak tahu panjang ya. Cuman ini ada gesekan ya. Ada semacam pertempuran antara penguasa di Keraton Merapi sama penguasa menjangan atau manjangan. Ada gesekan secara makhluk halusnya gitu ya, secara makhluk gaib. Mungkin yang menjangan atau panjang itu mungkin itu juga sebuah kerajaan jin mungkin ya. Kalau menjangan bukan. Bukan. Kerajaannya seperti ya layaknya ya. Cuman dia mempunyai gerakan-gerakan apa tentang segi mistisnya, dia punya lagi ya kekuatan segi mistisnya. Dia mempunyai apa itu ya, kalau menurut saya itu backing atau apa ya, dia mempunyai kekuatan dan segi mistisnya ya. Dia juga mempunyai apa, kalau apa ya, ilmu atau apa ya, bukan ya, kalau ilmu sih iya ya, ya punya gitu ya. Cuman seperti kayak meminta bantuan lagi terhadap jin gitu. Oke. Atau ya bisa disebut backing atau apa ya, saya nggak tahu. Cuman dia juga sama gitu. Ini juga mau menghancurkan gitu. Sama-sama ingin menghancurkan. Iya, sama-sama ingin menghancurkan. Jadi kurang lebihnya sama ya, sama sejarahnya gitu, atau silsilah dari gunung itu sendiri seperti yang dilihat oleh Pak Ayi sekarang itu ada kesamaan. Kita lihat aja dulu, mungkin lebih menelisik, mungkin kurang tahu juga saya. Kita tunggu aja dulu seperti apa yang dapat dilihat oleh Pai ini gitu. Cuman kalau menurut saya, pandangan saya pribadi, antara apa ya, kerajaan atau keraton nih sama kerajaan menjangan atau panjang, ini kalau dilihat ya besarnya ini besar menjangan ya, Besarnya iya, kekuasaannya itu luas menjangan ya, kalau saya lihat gitu ya.
Bahkan kalau dulu ya teman-teman, seperti yang saya bilang di awal ya, jadi bekerja sama kan dengan kerajaan Mataram menurut sejarah. Dan Keraton Merapi ini atau kerajaan gaib di Gunung Merapi ini yakni sengaja untuk meletuskan gunung berapi dulunya. Cuman saya juga gak tahu, untuk mengalahkan kerajaan Panjang ini, untuk mengalahkan prajurit-prajuritnya dulu yang banyak gugur gitu oleh letusan gunung Merapi itu. Cuman gak tahu benar, gak tahu enggak, saya juga. Cuman itu menurut silsilah dulunya ya, menurut sejarah gitu, yang saya baca di internet gitu. Itu banyak dipercaya oleh orang-orang. Cuma ada sedikit kesamaan dengan yang dibicarakan Pai tadi gitu. Rajanya juga pun masih hidup sampai sekarang, masih ada Yang sampai jangan sekarang. Iya, masih ada sampai sekarang. Oke. Mungkin ada kesamaan dengan raja di Gunung Lawu mungkin ya, Moksa kayak gitu. Iya, kayak gitu. Tahu lokasinya itu? Kita dapat informasi lagi, ternyata Raja Menjangan itu kan masih hidup sampai sekarang, yang dilihat oleh Pani. Mungkin gesekan ini gak bakal mungkin ini ya beres gitu, pasti terus bakal terjadi perselisihan antara Keraton Merapi ini atau kerajaan di Gunung Merapi ini dengan kerajaan Menjangan atau kerajaan Panjang ini, karena mungkin ada dendam, sehingga untuk menuntaskannya terus aja dengan cara balas dendam atau untuk menghancurkan satu sama lainnya tiada henti gitu. Ini perjalanannya sangat jauh ya. Jadi mungkin gimana ya, agak susah gitu ya, soalnya perjalanan jauh gitu ya. Oke. So, kalau menurut saya ya pribadi, antara Keraton Merapi ini sama kerajaan Menjangan atau Panjang ini nggak akan beres, nggak akan selesai, terus aja gitu. Oke. Secara gaibnya gitu, secara mistisnya gitu ya. Karena dia merasa apa ya, kalau menurut ditusuk dari belakang gitu ya. Tikam dari belakang. Iya, kayak gitu. Yang mana, yang kerajaan Menjangan? Yang kerajaan Menjangan. Berkhianat mungkin ya gitu. Iya, ditusuk dari belakang. Oke. Sebelumnya nggak ada perselisihan sebelumnya. Cuman warganya atau masyarakatnya banyak yang gugur, banyak yang mati, banyak yang korban dikarenakan ada Keraton Merapi ini. Iya. Oke. Sampai Kak menghancurkan gitu ya, kerajaan Menjangan. Ia bersumpah, rajanya, sebelum saya bisa meleburkan, saya nggak akan dulu mati. Yang kerajaan Menjangan ini. Iya. Saya pingin warga saya, masyarakat saya melihat perjuangan saya. Oke. Mungkin tidak hanya rajanya aja, mungkin beserta pengikut itu. Iya. Masih ini. Moksa ya, bahasa Jawanya itu moksa, kalau bahasa Sunda itu tilam gitu, menghilang.
Kita kembali lagi aja ya. Ya, silakan. Kita kembali lagi ke alun-alun aja ya. Ya. Di alun-alun kita akan coba lihat ada apa aja di sana. Banyak masyarakatnya atau warganya di sana yang semacam kita ya, beli gitu ya. Transaksi. Yang transaksi gitu ya. Hewan juga ada. Banyak ya. Iya, banyak hewan juga ada. Cuman ya kalau kita diperbandingkan ya antara hewan secara gaib atau hewan secara apa ini ya, nyata ya, beda gitu ya. Bentuknya juga berbeda, tingginya juga berbeda, lebih besar gitu. Oke. Tapi terus ini ya, terus menelusuri atau melihat lokasi di sana. Iya. Mungkin ada yang dapat yang lebih menarik mungkin. Terus seperti apa? Kita tunggu aja dulu. Cuman yang saya salut, saya kagumi ini apa ya, keraton Merapi. ya, keraton Merapi ini dia berjanji kepada dirinya sendiri, saya akan menyuburkan tempat ini. Dari segi ekonominya masyarakat di sana. Oke. Yang saya salut Di luar dugaan gitu ya, ternyata akan subur tanah. iya. Dia berjanji kayak gitu. Oke. Pantas aja gitu ya, di Gunung Merapi ini kan sering sekali ini ya meletus gitu gunungnya. Nah kan dampak dari meletus itu kan si tanahnya itu kan semakin subur gitu. Karena dari letusan gunung itu selalu menyebabkan tanah di sekitar gunung itu pasti subur gitu, beda dengan tanah-tanah lainnya. Ya kalau kita tenang aja secara logika ya, secara pemikiran sehat ya. Oke. Namanya juga ini Gunung Merapi ya. Iya. Secara akal mungkin kalau Gunung Merapi kan panas ya. Iya. Nggak mungkin gitu ya. Tapi ia sendiri, ia bertanggung jawab, ia mampu mengembalikan tanah yang lebih subur gitu ya. Oke. Saya salut gitu, kagum ini sama Itu rajanya. Iya, itu rajanya. Orangnya ini bijak sebetulnya. Orangnya. Iya, bijak orangnya. Ya rendah hati gitu ya. Enggak apa ya, enggak angkuh, enggak seperti apa ya, enggak seperti layaknya raja gitu ya. Gimana kalau raja itu kan, kalau ini seperti biasa aja, merakyat ini. Iya, merakyat orangnya. Cuman kalau yang apa ya, atau dibilang anak buahnya, sifatnya itu apa ya, arogan gitu. Oh, beda jauh. Beda sama rajanya. Rajanya itu lebih lembut gitu bicaranya. Cukup menarik juga gitu. Ternyata ini sisi lain dari Gunung Merapi, yakni sebuah kerajaan
benar adanya seperti yang dipercaya oleh banyak orang dengan yang dilihat Pak Adi sekarang itu sama percis gitu. Kerajaannya, rajanya, terus terdahulunya yang bahkan sampai sekarang ada selisih atau gesekan atau perselisihan dengan Raja Menjangan atau Kerajaan Panjang. Itu banyak dipercayai sekarang di kalangan masyarakat sekitar di sana gitu. Jadi tak heran juga gitu untuk para pendaki kalau ke Gunung Merapi itu pasti merasakan, khususnya di hari Sabtu seperti yang dibilang oleh Pak Haji ini kan tadi, tempat berkumpulnya di Pasar Bubrah setiap hari Sabtu. Para pendaki juga kalau mendaki ke sana mungkin merasakan aura-auranya ya. Kalau yang pernah merasakan boleh diceritakan pengalamannya di kolom komentar. Saya pulang, mungkin saya udah ada ya. Ya, Udah itu ya. sudah. Pulang kembali. Jadi Pak Haji mencoba untuk sekarang pulang lagi atau batin seperti itu lah. Kalau kita orang-orang yang paham mengenai ilmu tersebut akan mengerti. Nanti kita akan coba tanya-tanya lagi sedikit ke Pak Haji seputar yang tadi dilihat. Oke, Pak Haji udah normal kembali ya. Dan seperti biasa lagi. Jadi mungkin ada sedikit ini simpulan dari saya. Karena Gunung Merapi ini sebuah kerajaan, Keraton Merapi namanya, seperti yang beredar banyak di masyarakat yang ketahui. Keraton Merapi dan Pasar Bubrah ini sebuah pasar atau alun-alun yang dikatakan oleh Pak Haji tadi. Alun-alun di Gunung Merapi itu sendiri jadi tempat berkumpulnya makhluk gaib di sana, melakukan transaksi jual beli dan lain sebagainya. Adapun rajanya di sana dan ada 4 pilar kekuatan di Gunung Merapi itu, 1 perempuan dan 3 laki-laki yang diutus oleh rajanya itu. Seperti itu Pak Haji. Iya Oke. sih. Mungkin ada yang mau disampaikan Katanya mengenai Gunung Merapi ini, mungkin yang tadi dilihat mungkin nggak kesampaikan atau bagaimana, silakan. bingung ya katanya. Mungkin yang dirasakannya bagaimana waktu tadi? Yang dirasakan kalau yang tadi yang lagi penyusuran ke sana ya biasa aja, enak gitu. Cuman ya udahnya agak gimana lelah gitu ya, letih gitu, Capek mungkin ya. mungkin capek ya. Ini cukup menarik juga, ini sisi lain dari Gunung Merapi, ternyata bukan hanya sekedar gunung aja, tapi sebuah kerajaan atau keraton di gunung ini gitu. Pokoknya sangat menarik gitu. Untuk Tapi dibahas. herannya iya, kalau secara logika aja kan namanya juga Gunung Merapi ya, mungkin panas ya. Iya. Tapi ini kok bisa dingin subur gitu, bingung saya. Heran juga gitu. Secara logika juga heran ya, bisa menyuburkan masyarakat di sana. Teman-teman juga ya, atau penonton juga mungkin mengetahui mengenai kesuburan di daerah Gunung Merapi itu seperti apa gitu. Sangat subur gitu tanahnya. Seperti yang dibilang Pak Haji tadi, itu ada kesamaan sama percis ya, seperti yang diketahui oleh masyarakat atau pendaki lainnya. Gitu.
Ada lagi yang mau disampaikan? Udah gini. Oke. Terima kasih buat penonton semuanya sudah menonton sampai akhir di video kali ini. Membahas sisi lain dari Gunung Merapi ini seperti apa, dan dapat disimpulkan seperti yang tadi saya sampaikan, sebuah keraton Merapi atau kerajaan makhluk gaib di Gunung Merapi ini. Saksikan terus video-video selanjutnya bersama saya dengan Bayi mengenai cerita-cerita mistis, baik itu mengenai gunung atau tempat-tempat angker lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.